Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024. Kita turun lagi ke Sport Center Provinsi Sumatera Utara, yaitu di kawasan Stadion Utama. Karena setelah peresmian Stadion Utama oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober tahun 2024, Bapak Presiden berpesan agar stadion ini segera diserahkan kepada klub sepak bola agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan agar stadion ini terawat dan tentu saja digunakan sesuai dengan peruntukan pembangunannya, yaitu untuk pertandingan sepak bola. Nah, sebagaimana kita ketahui, sebelumnya pada tanggal 9 Oktober tahun 2024, PSMS Medan melalui PT Kinantan Medan Indonesia, yaitu sebagai pengelola klub sepak bola PSMS Medan, secara resmi telah mengajukan permohonan izin penggunaan Stadion Utama Sumatera Utara, yaitu kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau yang disingkat dengan BPPW Sumatera Utara. Jadi adapun nomor suratnya itu adalah bernomor 61/PSMS/10/2024 dan ini langsung oleh Direktur Utama PSMS Medan, yaitu Bapak Arifuddin Maulana. Salah satu alasan utama pengajuan Stadion Utama ini untuk digunakan sebagai markas PSMS Medan adalah kapasitasnya yang besar, yaitu 25.750 penonton. Jadi ini merupakan alasan utama pemakaian stadion ini melalui surat yang diajukan oleh pihak PT Kinantan Medan Indonesia. Selanjutnya dalam pemaparannya oleh Direktur PSMS Medan Arifuddin Maulana mengatakan bahwa PSMS Medan saat ini berlaga di Liga 2 Pegadaian dan untuk sementara bermarkas di Stadion Baharudin Siregar di Lubuk Pakam. Namun demikian, antusiasme daripada supporter pendukung utama PSMS Medan sangat tinggi. Jadi sehingga Stadion Baharudin Siregar ini sudah tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai home base. Jadi dengan demikian PSMS Medan berharap Stadion Utama ini bisa segera dijadikan home base PSMS Medan untuk Liga 2 tahun 2024-2025. Nah, kita pantau ke sini adalah kesiapan daripada kawasan Stadion Utama ini, terutama lahan atau area parkiran. Seperti kita lihat di depan ini adalah area parkiran. Memang sudah diaspal, lampu-lampu pun sudah terpasang. Dan kalau kita melihat akses jalan menuju stadion tidak semuanya teraspal. Nah, kalau kita lihat misalnya di sisi timur ini di bagian sudutnya, ini masih ada proses pengerjaan, yaitu penanaman rumput di taman. Dan ini pun rumput ini baru sebagian yang sudah ditanam sampai hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Oktober. Jadi bisa terlihat, kita pantau. Nah, di depannya sebagian sudah diaspal, itu nanti untuk lahan parkiran. Kita akan mengitari beberapa lokasi ini sejauh mana kesiapan. Karena hal terpenting kalau ada pertandingan sepak bola adalah selain akses untuk menuju ke stadion ini, dan itu sudah memadai, karena kalau misalnya dari Medan bisa menggunakan kendaraan umum langsung ke bandara. Jadi nanti sebelum bandara bisa sampai ke stadion ini. Kalau sudah sampai stadion, otomatis kendaraan itu berjubel. Bisa ratusan mobil, bisa ribuan sepeda motor. Karena kita pengalaman waktu di Stadion Baharudin Siregar. Cuma karena di sana adalah pusat kota, lahan parkiran bisa di alun-alun. Nah, ini kalau kita lihat ke depan, ini akses jalan masuk ke dalam
Kalau yang ini area parkirannya. Kalau kita lihat kan yang di stadion yang di depan itu ada yang dicat kuning, itu adalah pintu masuk ke dalam stadion dari sisi timur. Nah, inilah akses jalannya, belum diaspal. Kemudian kawasan parkirannya memang luas, tapi belum sepenuhnya bisa digunakan untuk saat ini. Nah, apalagi di sisi ini nih. Ini masih antara timur dan utara. Jadi di sudutnya kita bisa melihat di area ini masih rawa dan belum dilakukan pengerjaan apapun di area ini. Seandainya misalnya area ini ditimbun dan mungkin saja dibuat untuk area parkir, ini bisa menampung ratusan kendaraan. Karena stadion utama ini untuk landscape-nya sendiri, kalau kita lihat desainnya memang sangat mantap, luar biasa. Tapi pada kenyataannya seperti ini, kita nggak tahu apakah nanti rawa yang di depan ini dimanfaatkan untuk apa. Jadi kita akan melihat saja. Jadi biar teman-teman bisa melihat aja progres atau kesiapannya. Nah, bisa terlihat di depan kita ini kan kita ada di sisi utara. Jadi ini akses menuju stadion dari sisi utara ini masih sedang dibuat dan masih kelihatan mentah. Di depan sebagian sudah diaspal dan masih terlihat kasar ya, belum matang. Yang di depan kita ini waktu perhelatan Pekan Olahraga Nasional beberapa waktu yang lalu, ini memang lahan di depan ini sudah digunakan untuk kawasan parkiran, tapi areanya masih lahan seperti ini, masih tanah. Jadi kalau hujan becek, dan hari itu muat memang puluhan bus-bus kontingen, ratusan kendaraan bermotor, termasuk mobil pribadi. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam kawasan sekitar stadion utama ini, sejauh pemantauan kita, area inilah yang paling luas kawasan parkirannya. Nah, terlihat kan masih banyak para pekerja yang sedang mempersiapkan area parkiran. Dan kita pernah datang ke sini beberapa waktu yang lalu sebelum peresmian, dan progresnya tidak begitu signifikan hingga saat ini. Memang jumlah pekerja kalau kita pantau di lokasi tidak sebanyak yang waktu Pekan Olahraga Nasional. Jadi jumlahnya sekarang berkurang. Nah, coba kita lihat di depan ini. Ini pas di depan gelanggang atau Gor Martial Arts. Inilah sisi utara stadion. Dan di depan kita ini adalah lahan parkiran. Nah, keuntungan kita kalau misalnya parkir di sini adalah di seberangnya atau di belakang kita ini ada Gor Martial Arts. Jadi itu juga bisa digunakan sebagai lahan parkiran. Kemudian ini sangat luas. Dan kalau misalnya kita berada di sini juga nantinya kan bisa sampai ke Gor Volley Indoor. Jadi kalaupun misalnya tidak muat kendaraan di depan ini untuk parkiran, di sisi kiri kanan jalan kita bisa parkir kendaraan. Nah, coba kita lihat ini kan proses pekerjaannya ini, mohon maaf ya, bukan kita katakan lamban, tapi tidak begitu cepat. Belum lagi yang depan ini ada rawa-rawa lagi. Kalau tadi di sebelah kiri yang timur ada rawa-rawa seperti ini juga di sisi utara yang menuju Gor Volley Indoor yang dulunya sempat viral. Nah, ini Gor Volley Indoor di depan. Ini sebelah kirinya ini dulu sempat viral karena ini rawa-rawa dan ini genangan air sangat banyak. Memang kita pernah mendengar atau pernah kita lihat di landscape-nya akan ada pembuatan kolam indoor, tapi belum tentu di lokasi ini karena nggak mungkin juga. Paling ini nanti untuk memperindah lokasi aja atau mempercantik. Nah, coba kita lihat ini. Ini kan yang paling luas lahan parkirannya atau area parkiran, tapi ini belum teraspal semuanya. Kalau secara dana ini sudah didukung dari Kementerian PUPR sampai 221,6 miliar rupiah untuk seluas atau sepanjang 7,2 km.
termasuk jalan akses masuk ke dalam stadion, termasuk jalan yang di depan kita ini, dan pengaspalan di area-area parkiran. Nah, coba kita masuk lagi ke dalam, kita akan melihat ini sisi timurnya. Nanti kita akan mengitari ke kiri menuju ke sisi barat. Karena kalau di sisi barat ini kan pintu VIP itu yang paling siap. Dan ternyata jalan ini sejak kita pantau sebelum peresmian masih begini aja kondisinya, belum diaspal juga. Apakah pengaspalan belakangan kita belum tahu kepastiannya, tapi yang jelas ini jalanan ini belum diaspal. Oke, kita akan putar ke sebelah kiri. Jadi teman-teman, karena ini kan nanti akan digunakan sebagai home base atau markas PSMS Medan di Liga 2. Jadi kalau misalnya PSMS Medan bertanding di sini, memang sangat kita dukung dan sangat bagus karena kawasannya sangat luas, stadionnya juga sangat besar, kapasitasnya sangat besar sampai 25.000 lebih. Dan ya inilah faktor pendukungnya itu adalah area parkiran, dan itu sangat penting. Karena kalau lahan parkiran tidak memadai, itu nanti akan jadi masalah tersendiri, berdesak-desakan. Nah, kalau yang sekarang kita bisa melihat ini kan aspalnya mulus, bagus. Dan ini memang sudah diaspal ulang sebelum peresmian. Kalau ini kan jalan utama memasuki stadion utama. Ini stadion utama di depan, ini pintu selatan. Kita akan menuju ke sana lagi, kita akan melihat kesiapan di area VIP atau pintu barat. Dan jalanan ini yang sudah pernah diaspal sebelumnya terlihat agak kasar. Seharusnya diaspal lagi seperti yang tadi, akses di pintu selatan itu sangat mulus dan bagus. Ya paling-paling nanti kalau misalnya ada pertandingan sepak bola di sini, ya di sepanjang jalan ini sisi kiri kanan jalan bisa jadi area parkiran kalau area parkir yang sesungguhnya itu belum diaspal secara keseluruhan. Nah, ini kan kalau kita menuju ke stadion melalui pintu sisi barat, ya kita bisa melihat di depan ada gor volley indoor, dan jalanan menuju ke gor volley indoor pun aspalnya masih kasar, belum mulus. Tapi area tamannya sudah ditanami rumput, sudah bagus. Nah, kita akan mentok di depan ini. Nah, ini lagi ada semacam kolam ya, genangan air. Tapi kita tidak melihat ke situ, kita langsung masuk ke. Nah, ini dia. Nah, ternyata di pintu barat, ya, ini pintu VIP ya teman-teman. Sudah terpasang tulisan Stadion Utama Sumatera Utara. Jadi Jokowi hari itu waktu meresmikan masuk melalui pintu VIP tentunya. Kalau kita intip-intip ke dalam itu kelihatan rumputnya sudah mulai membaik. Nah, ini yang sisi barat inilah yang paling sebenarnya siap, paling bagus, rapi, dan ini nanti tentu saja untuk parkiran VIP yang di depan kita ini. Kita akan melihat ke taman yang sudah beberapa waktu sebelumnya sudah ditanamin. Nah, kelihatan kan? Itu di tamannya ini mulai tumbuh itu rumput-rumput liar, tapi sebagian sudah dipangkas. Jadi kita mengharapkan stadion utama ini harus segera digunakan. Karena kalau tidak nanti ya seperti inilah mulai tumbuh rumput-rumput liar. Karena kalau digunakan kan pasti ada perawatan, ada juga uang masuk dari tiket masuk, dari sewa gedung. Oke, semoga saja izin pemanfaatan stadion utama ini untuk home base PSMS Medan segera terrealisasi dan dapat digunakan dalam waktu yang secepat-cepatnya.